wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid Jamiul Huda dan juga para petugas malam hari ini sebagai imam Ustaz saat ini Sadai Irfan selaku keluarga depan Jemuri serta hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka sholat isya berjamaah, sholat tarawih. Insya Allah nanti sholat witir. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, Ramadan tanpa terasa ya, hari demi hari sudah akan meninggalkan kita. Ini kita sudah masuk di minggu terakhir. Memang kalau akhir-akhir Ramadan terasa udah lelah, udah capek, karena memang kita bukan saja sholat tarawih, tapi siangnya tadi kita siang Ramadan. Lagi beberapa hari ini panasnya luar biasa, nggak biasanya. Kalau di awal adem, turun hujan, gerimis, sejuk, nggak terasa. Tapi hari-hari sekarang ini, ya Allah ya Karim, ingat waktu beberapa tahun yang lalu tuh puasa panas, baru terasa asli puasanya. Tapi disinilah nikmatnya. Dengan berbagai macam Allah turunkan, dengan kekuasaannya, tetap kita istiqomah menjalankan ibadah kepadanya. Kita ini kudu bersyukur kita. Kenapa bersyukur? Jadi manusia pilihan. Gak sembarangan nih hadir-hadir seperti ini. Ya. Udah siang Ramadan tadi siang, lalu kita bekerja, apalagi ibu-ibu udah capek dan sebagai ngurusin rumah tangga. Yang bapak-bapak cari maisahnya yang masih aktif di lapangan, di jalanan maupun di perkantoran, luar biasa membuang energi. Tapi malam ini masih istiqomah untuk bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat sunnah tarawih, luar biasa. Bersyukur Pak, bangga kita akan diri kita. Ini enggak semuanya bisa melakukan ini. Berapa banyak di luaran sana ya, yang hanya di depan televisi ngerokok dan ngopi. Ya, dia pasti dengar di masjid sedang ada tarawih, tapi mereka tenang-tenang saja. Karena mereka itu landasannya kemarin yang dia lakukan bukan landasan imanan wahtisaban. Karena hanya kadang tidak enak dengan tetangga, kadang tidak enak dengan rumah tangganya atau sahabat dan saudaranya, maka dilakukan sesuai keinginan dan nafsunya saja. Tapi orang-orang pilihan pada malam hari ini, nih yang namanya imanan wahtisaban. Betul-betul iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan ini adalah identik dengan syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kenapa saya katakan bulan pendidikan? Karena memang di dalamnya ketika kita melaksanakan siang Ramadan siangnya tadi mengandung berbagai macam aspek pendidikan untuk diri kita, yang memang pendidikan ini kita gembleng, kita gojlok, kita olah sedemikian rupa pada satu bulan lamanya. Nanti setelah ini hasilnya kita amalkan untuk 11 bulan yang
akan datang sampai menuju Ramadan tiba di tahun yang akan datang. Jadi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, kurikulumnya mana? Kesabaran dan ketaatan. Maka pantas saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, ujung ayatnya mengatakan 183, la'allakum tattaqun, membentuk pribadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu udah jelas dia istiqomah, pantang mundur, kuat dengan gemblengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini luar biasa pendidikan untuk diri kita. Pertama apa? Kesabaran dan ketaatan. Puasa Pak, kita ini melatih kesabaran. Dari mulai kita sahur, lalu sholat subuh, berhentilah kita makan dan minum. Berhentilah kita berhubungan dengan suami dan istri. Ada warning di situ, larangan. Gak boleh. Itu sabar tuh. Sampai kapan? Minatulu il fajri ila guru bisamsi. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ dituntut kita untuk melatih kesabaran diri kita. Ya Allah. Kalau nggak sabar-sabar, Pak, apalagi panas seperti tadi. Coba, kalau bukan dasar imanan, wah disabar. Kalau bukan dasar iman, bisa aja kita ngumpet-ngumpet minum, ngumpet-ngumpet makan. Tapi di situ ada kesabaran bagi diri kita. Dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya di mana? Kita yakin dengan dasar iman, dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Di situ dengan dasar akidah yang mantap, yang kuat ada pada diri kita, sehingga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu nggak mau melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau bukan dasar iman, Pak. Wudhu tuh wudhu siang-siang tengah hari bolong jam 12. Sholat zuhur. Ada Bapak yang Yusuf dan Pak Jamuri kan berdua dampingan tuh, satu keran satu wudhu. Kan kalau Bapak yang Yusuf nelen air sedikit kan nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kekemur dikit telen panas-panas seger tuh. Bapak Jamuri walaupun ada di sampingnya dia nggak akan tahu. Tapi Pak Yusuf dengan akidah yang kuat, dengan keimanan yang mantap, boleh Pak Jamuri nggak tahu, boleh orang lain nggak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau saya akan menelan air sedikit pun, berarti di situ ada keimanan. M. Yusuf mampu untuk menahannya, tidak menelan sedikit pun dari air wudhu. Pelajarannya di mana? Kalau kita di bulan Ramadan ini kita mampu untuk menahan lapar dan haus, sedikit pun kita tidak bisa mau melanggarnya karena kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih cukup luas lagi nanti setelah Ramadan, pembelajaran daripada bulan Ramadan, Allah Maha tahu, Allah Maha lihat, tidak ada lagi korupsi, tidak ada lagi mengambil hak orang lain, tidak ada lagi zolimi satu dengan yang lain, tidak ada lagi mengkhianati satu dengan yang lainnya. Karena apa? Allah Maha tahu dan Maha mengetahui segala apa gerak-gerik apa yang kita lakukan itu. Hendang menerima sodako bangunan sampai bebas di Ramadan, ya kan? Terus nggak ada orang sendirian, ada yang nyumbang 2 juta, nah endang doang sendiri, ya kan? Tapi endang yakin ini Allah tahu, walaupun urus yang lain nggak tahu, yang lain nggak hadir, tapi endang yakin Allah Maha tahu.
utuh disetorkan kepada Pak Anhar sebagai bendahara masjid pembangunan, setornya 2 juta. Disitulah pendidikan Ramadan berlaku. Ada asarnya, ada bekasnya kepada diri kita selama bulan Ramadan kita amalkan dan setelah itu ada hasilnya. Sabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan kita mampu untuk menjaga lisan kita, kita mampu menjaga mata kita menjaga kepala pikiran kita. Ya Allah Pak, bulan Ramadan, enggak bulan Ramadan sama yang gimana? Ketika kita megang HP tuh kan setan gepeng, ya kan? Kalau kita lagi buka tuh, kita mau lihat Facebook misalnya, yang kita lihat masalah agama, cuman iklannya tuh di samping, itu tuh nongol tuh. Yang kita nggak pengen tetap nongol. Ya Allah, itu kan salah satu juga ujian dan cobaan kita. Ya, di bulan Ramadan mampu kita mempertahankan itu semua. Nah, di luar Ramadan kita berharap apa yang kita jaga selama bulan suci Ramadan, baik lisan kita, mata kita, pikiran kita, insya Allah kita mampu menahannya nanti 11 bulan ke depan untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Memang berat luar biasa. Makanya kesuksesan Ramadan itu tidak dilihat dari bulan Ramadan. Kita dibilang sukses Ramadan nanti pasca Ramadan, setelah Ramadan. Kalau bulan Ramadan mah semuanya juga taat kepada Allah. Puasa emang lagi bulannya. Sholat jamaah, ya Allah, subuh kita girang buat ngeliat-ngeliat. Habis sahur, ya penuh sampai belakang tuh sholat. Itu bulan Ramadan ya kan. Coba besok Syawal. Subuh lihat. Ya Allah. Mampukah kita mempertahankan soft kita sampai belakang? Kemudian baca Al-Quran kita. Memang Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan dan kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Mampukah kita di luar Ramadan bisa baca Al-Quran, bisa hatam, bisa menghatamkan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran setiap hari bahkan setiap malam. Nah, disitulah pembelajaran Ramadan ada pada bulan Ramadan dan kesuksesan Ramadan tidak dilihat pada saat Ramadan, tapi kesuksesan diri kita dilihat nanti pasca Ramadan, setelah bulan Ramadan. Maka pantas saja tadi ayatnya la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat diri kita. Amin ya robbal alamin. Kita kan yang tahu tentang diri kita. Tahun lalu Ramadan kita seperti apa kita yang tahu. Maka Ramadan sekarang ini ya kita pertahankanlah. Jadikan Ramadan ini yang terbaik buat diri kita. Setelah kita melaksanakan pembelajaran di bulan suci Ramadan, juga kita jaga akan diri kita. Sehingga bulan Ramadan ini betul-betul mantap melekat bagi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang bangkrut, termasuk orang yang merugi. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan, atadruna manil muflis. Lagi ngeriung, lagi kumpul-kumpul, Rasul nanya kepada sahabat, atadruna manil muflis. Para sahabat, tahukah engkau orang-orang yang termasuk orang bangkrut, orang rugi, orang pailit? Qalu, para sahabat menjawab, al-muflisu mala dirhama wala mata. Kata para sahabat, yang dimaksud orang muflis itu
Orang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham, orang yang nggak punya permata, orang yang dagangnya bangkrut, modalnya boros, nggak dapat apa-apa, itu bangkrut. Secara logika memang iya. Tapi kata Rasul pola, kalau Rasul menjawab, orang yang muflis, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang muflis dari golongan umatku kata Rasul, yakti yaumal qiyamah bi sholatin wasiyamin wa zakatin. Nih, datang nanti nih pada hari kiamat kita semua nih umat Nabi Muhammad sampai nanti terakhir berapa jumlah umat Nabi Muhammad datang nanti di alam mahsyar bisolatin wasiyamin wa zakatin, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Puasa rajin bener kan ulul muda, sholat jamaah setiap hari nggak pernah bolong. Bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah tahajudnya rajin banget ya. Begitu juga puasa, bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kemisnya rajin, puasa Daudnya rajin, puasa Syawal 6 harinya juga rajin, puasa Muharram juga rajin, sama rajin. Juga membawa pahala sodako, zakatnya juga rajin, orangnya selalu memberikan kepada yang memerlukannya. Wayakti, tapi di samping itu ada juga yang datang, yang mengadukan, yang protes. Yaumal kiamat, pada hari kiamat, qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa sabaka dama hadza wa daraba hadza. Tuh, ada 5. Yang pertama ada orang yang protes datang. Ya Allah, ini benar hambamu, ini benar orangnya rajin sholat. Benar, nggak pernah tertinggal, ke masjid rajin benar. Tapi kenapa dia itu satama haja, suka mencaci orang. Kerjaannya nyaci mulu, lidahnya lancar banget kalau ngejelekin orang. Orang lemes, orang kecil aja di matanya, agak ada yang besar-besar. Dia udah paling bener aja. Setiap orang dianggap salah aja. Dia yang paling dia yang paling unggul tuh. Satama hada. Wa qada mahada. Benar ya Rasul. Hambamu ini rajin puasa. Tapi suka qada mahada. Mengadu domba. Sedang senang-senangnya itu mencari aib orang lain. Suka menjatuhkan orang lain di depan umum. Ya Allah, tercoreng arang di dahinya. Siapa sih orang yang kalau nggak malu kalau dicoreng di depan umum, dijelek-jelekin, diumbar aibnya. Itu kerjaan ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa akala malahada. Suka makan hak orang lain. Yang bukan haknya diambil juga. Apalagi wasapaka damahada. Suka menumpahkan darah. Wa darabahada. Juga suka memukul orang lain. Jadi dengan sebab itu dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala zakat tadi. Ada juga sebagian orang protes menuntut kepadanya karena waktu si fulan yang meninggal dunia, waktu hidup di dunia itu zalim. Lalu apa? Diambilnya kebaikannya untuk orang yang dizaliminya. Saya punten ya contoh maaf. Saya ahli ibadah katakan. Saya sholat, tapi saya dengki banget nih sama M. Yusuf. Pahala sholat saya habis. Dioper ke M. Yusuf. Saya ini memang orangnya puasanya rajin. Tapi saya sering melakukan kejahatan-kejahatan sama Pak Mustafa. Pak Mustafa juga protes pada Allah.
maka kebaikan saya diambil untuk Pak Mustafa. Habis tuh buras. Ketika amal kebaikan saya sudah habis, diambilnya dan diberikan untuk orang yang saya zalimi, ternyata masih ada aja yang protes, masih ada aja yang nuntut. Apa? Ukhidha min khotoyahum. Diambil dari keburukan-keburukan, kejelekan, kesalahan orang yang saya zalimi, dioper ke saya. Kejelekan M. Yusuf dibagi ke saya. Kesalahan Pak Mustafa dibagi ke saya. Udah nyebur sumur ketiban tangga, ketiban ember. Udah habis tuh. Jadi kita lakukan selama hidup di dunia, kita merasa bangga akan diri kita, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita hanya baik vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kepada sesama. Kita merasa bangga akan diri kita, maka akan habis buras diambil oleh orang yang kita zalimi. Kebaikan kita ambil, maka keburukannya akan kembali kepada diri kita. Kalau juga masih ada, lalu keburukan itu sudah menumpuk kepada kita, apalagi tulihat finnar, kita akan dilemparkan ke api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang sholatnya istiqomah bagus. Itu yang puasanya banyak. Bagaimana kita yang sholat jamaahnya juga kadang-kadang malas. Bagaimana kita yang puasanya cuma Ramadan doang. Kalau kita masih jelek sama orang lain, sedih dengki sama orang lain, kita khawatir kita pulang nggak mau apa-apa, habis diambil digerogoti untuk orang lain. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan pembelajaran Ramadan ini dapat kita berbagi untuk kehidupan kita selanjutnya dan mudah-mudahan kita selalu husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.